Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Sofa. Kemudian dengan suara lantang beliau memanggil-manggil, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Penduduk Mekah yang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. Muhammad berseru dari atas sofa, seru mereka. Seketika orang-orang datang berduyun sambil bertanya-tanya khawatir. Ada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kerumunan orang di bawah yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. Bagaimana pendapat kalian kalau ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percayakah kamu kepadaku? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami percaya, jawab orang-orang yang berkerumun itu. Kami tidak akan meragukan kata-katamu. Tidak pernah kami mendengar engkau berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas dan menyampaikan seruannya. Aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat. Wahai orang-orang Quraisy, Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah. Ia berseru keras-keras mencaci Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka engkau Muhammad, binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata apa-apa dihina sekeras itu. Beliau hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti disadarkan dari rasa terpesonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan Allah. Turunlah firman yang mengutuk perbuatan itu. Allah berfirman mengutuk Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu ma lahu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamro'atahu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jitiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Wahai Abu Lahab, sekarang apa yang akan engkau katakan? Dengarlah, keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi bungkam terhadap orang yang menentangnya. Keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi menerima caci maki dan hinaan dari siapapun, sekalipun dari pamannya sendiri. Jika caci maki itu ditujukan pada ajaran Allah yang dibawanya. Keponakanmu Muhammad bahkan siap terjun ke medan laga untuk menghadapi orang-orang yang sombong dan congkak seperti dirimu. Wahai Abu Lahab, dengarkanlah firman Allah yang baru turun itu.
Bukankah firman itu seperti gelegar petir yang menyambar dirimu? Dirimulah yang binasa, Abu Lahab. Seluruh hari-harimulah yang binasa. Binasalah kedua tanganmu, dan sungguh engkau akan benar-benar binasa. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab artinya si umpan api. Bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummi Kulsum, dengan kedua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Dia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelegak marah. Ia keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahan. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. "Apa maksud temanmu melantunkan syair tentang diriku?" bentak Ummu Jamil kepada Abu Lahab. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saat itu Rasulullah ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah menutupi beliau dari pandangan Ummu Jamil. "Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair," sanggah Abu Bakar. "Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal?" Ummu Jamil meraba-raba lehernya. Di leher itu ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar, sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan wajahnya. "Inilah tali sabut yang dimaksud temanmu itu," ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. "Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia?" Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya. Ia tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas, beliau cuma memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos pergi sambil mengomel. "Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka." Ummu Jamil adalah wanita yang sangat cantik. Ummu Jamil berarti ibu kecantikan. Namun, seperti suaminya, Ummu Jamil sangat membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu bencinya sampai ia menyuruh budak-budaknya melemparkan kotoran dan batu kepada Rasulullah setiap kali beliau lewat. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.